Dalam pertemuan kita yang pertama kali ini, perkuliahan yang saya lakukan secara online. Dalam sesi yang pertama ini, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan menjelaskan satu topik yang menjadi awal dalam setiap kegiatan penelitian. Apakah Anda akan mempergunakan metode yang kuantitatif maupun kualitatif? Maka awalnya selalu dimulai dengan adanya masalah. Jadi tanpa adanya masalah, maka tidak ada kegiatan-kegiatan penelitian. Namun yang harus diingat bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah keilmuan. Sebagaimana saya ungkapkan dan selalu saya ungkapkan bahwa tujuan dalam kegiatan-kegiatan keilmuan itu, semisalnya ketika nanti saudara akan menulis skripsi, bahwa tujuan saudara membuat skripsi itu adalah pengembangan keilmuan. Jadi adanya munculnya dari masalah keilmuan. Nah, lalu dari mana masalah keilmuan itu muncul? Ada perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau dalam pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang metode kuantitatif, maka masalah itu muncul dari gagasan atau pemikiran, di mana gagasan itu muncul ketika saudara membaca buku ataukah ketika saudara membaca jurnal. Jadi membaca buku ini adalah salah satu sarana untuk memicu Anda untuk menemukan apa masalah keilmuan itu dari perspektif kuantitatif. Nah, berbeda dengan kualitatif, maka masalah penelitian itu, masalah keilmuan itu munculnya dari fenomena tempat di mana nanti saudara akan melakukan penelitian. Ya, jadi masalah itu ada di tempat. Berdasarkan observasi saudara, berdasarkan wawancara saudara, berdasarkan amatan saudara terhadap lingkungan di mana Anda berada, maka akan muncul sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang sebenarnya menjadi masalah keilmuan, masalah yang akan Anda teliti. Makanya sering kali di dalam metode penelitian kualitatif, tujuan seorang peneliti itu, misalnya saudara ketika ingin menulis skripsi misalnya, maka apa tujuannya adalah ingin mengungkapkan, ingin menjelaskan terhadap sebuah fenomena, yang mendeskripsikan sebuah keadaan. Jadi sekali lagi bahwa masalah itu ada di lapangan. Nah, dari masalah yang Anda amati, Anda observasi, dan berdasarkan wawancara saudara terhadap objek yang Anda pandang dapat memahami fenomena yang Anda akan teliti, itu Anda bawa dalam sebuah kajian keilmuan, di mana masalah pertanyaan itu apakah didukung oleh teori atau pendapat ilmuwan lainnya. Nah, pendapat ilmuwan lain ini berupa apa? Hasil penelitian yang terdahulu. Dari Anda membaca jurnal-jurnal, Anda membaca buku-buku teks yang berkenaan dengan topik atau berkenaan dengan masalah yang Anda teliti. Ya. Jadi berangkat dari fenomena, berangkat di mana Anda berada di tempat Anda melakukan penelitian, lalu Anda bawa ke tempat saudara telaah, ada dukung dengan teori, ada dukung dengan para penelitian terdahulu, ada dukung dengan hasil gagasan secara legalitas, kemudian diverbalkan dalam bentuk pertanyaan. Apa bentuk pertanyaannya? Selalu diawali dengan kata bagaimana. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif itu adalah bagaimana dia ingin menjelaskan, ingin mendeskripsikan sebuah kondisi. Atau dalam bahasa lainnya, dalam buku-buku textbook yang kita baca ini, bahwa penelitian kualitatif itu sifatnya induktif atau fenomenologis, atau yang ada bermacam-macam istilah sebagaimana yang saya
sertakan dalam sesi yang pertama tersebut. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah di mana teori, di mana fungsinya teori? Bukankah ketika kita mengkaji tentang kuantitatif, teori itu adalah pemandu utama di dalam kita ingin melakukan penelitian. Nah, pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif, maka teori itu hanya guidance saja, ya. Bukan sebagai pemberi jawaban, ya. Bukan pemberi jawaban teori, tetapi dia guidance. Maka karena dia sebagai petunjuk untuk mencari permasalahan di lapangan, untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan, Anda temukan di lapangan, maka teori itu akan dapat berubah. Baik, kajian tentang manfaat atau fungsi teori dalam metode kualitatif saya akan kaji pada sesi yang berikutnya. Untuk itu saudara nanti silakan ya baca tentang bagaimana para ilmuwan itu mengungkapkan tentang masalah penelitian. Memang di dalam buku-buku kualitatif masing-masing ilmuwan itu mengungkapkan cara yang berbeda, namun esensinya adalah mereka selalu turun ke lapangan menemukan masalah, karena asumsinya masalah itu ada di lapangan atau di fenomena. Baik, demikian sesi kita yang singkat ini. Yang sesi yang pertama ini nanti akan kita lanjutkan pada sesi kedua, yaitu manfaat teori di dalam metode kualitatif. Tapi jangan lupa baca caption yang saya berikan kepada saudara maupun buku yang saya anjurkan untuk dibaca. Terima kasih, nanti kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya.